kemudian contohnya melakukan copy paste. Dan seterusnya. Kita akan mencari contoh tentang kinayah. Ungkapan tentang contoh gaya bahasa kinayah. Nah, setelah kita dapat temukan contohnya, kemudian kita copy paste ke dalam Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint yang akan kita siapkan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kita memang harus bisa menulis Arab dulu, Pak Sugeng? Iya, harus latihan tulis Arab dulu. Nah, masalahnya untuk laptop di Indonesia, produk di Indonesia kan belum ada keyboard Arabnya. Di keyboard laptop saya tidak ada tulisan Arabnya. Jadi saya meraba-raba, ingat-ingat ini. Oh, ini ayat masih ingat, alhamdulillah. Kemudian rekan-rekan para asatid bisa memesan atau menyiapkan keyboard Arab melalui stiker. Bisa di Shopee atau Tokopedia, harganya murah sekali, tidak sampai 10.000 stiker keyboard Arab itu untuk font Arab itu. Nanti dipasangi setiap keyboard, huruf ain letaknya di mana diletakkan yang tidak menutupi tanda huruf yang sudah ada di laptop itu. Di situ sudah terpasang keyboard Arabnya, kemudian kita baru latihan cenungan satu persatu. Ini Hamzah, ini nah itu nanti keterampilan sendiri. Bagaimana bisa menulis Arab di laptop, keyboard laptop dengan cepat, itu ada tekniknya. Nah, huruf telunjuk kanan ini diletakkan untuk huruf apa saja, itu ada skalanya, sehingga kita meletakkan jari di atas laptop itu nggak bingung. Jadi di sini ada. Nah, bisa, cuma waktunya butuh lama. Nah, jadi kembali fakta basamilah ini yang pertama, sekali lagi manfaatnya adalah untuk membantu para santri, para dewan asatid menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan tugas. Yang ketiga, menyiapkan karya. Di akhir pesantren nanti, apakah ada karya tulis yang harus disiapkan untuk kalian? Nonton. Oke. Baik. Untuk teks khutbah atau pidato kemudian itu sudah disiapkan seperti kultum tadi. Kalau berbahasa Arab, bahasa Inggris hampir rata-rata itu ya copy paste dari sebelum-sebelumnya, atau sudah ada buku kumpulan berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Kita tidak berbahasa sendirinya. Oke, berarti sudah ada pedoman. Rekan-rekan para santri tinggal membacakan dan menjelaskan sesuai dengan bahasa atau pemahaman masing-masing. Jadi yang pertama, manfaat kita mengenal maktab basamilah ini, para dewan asatid dan para santri, adalah nanti bisa membantu kita mengembangkan materi, membuat karya, kemudian mengerjakan tugas, mencari contoh-contoh ayat-ayat atau hadis-hadis. Tugas dalam tersebut di luar ngajar TPQ saja. Ngajar TPQ. Dulu yang dari di Jepara itu ada tugas kalau Ramadan itu? Oh ya, itu bagian kelas akhir, kelas nihai. Kelasnya. Kelas akhir dari kelas akhir. Ada juga. Pekan atau pekan. Sesuai waktu. Baik. Bagi rekan-rekan yang sudah akrab dengan laptop atau HP, dibiasakan nanti kalau memang sudah ada waktunya dan sudah diizinkan, media-media gadget seperti ini jangan dibiarkan kosong dari program-program seperti ini. Program ayat Al-Quran, program hadis, program-program yang bisa membantu tugas-tugas kita. Kalau HP kita, laptop kita tidak kita isi dengan program-program seperti ini, nanti akan diisi program-program
Nah, seperti itu agak jelas. Seperti itu agak jelas. Maka harus kita penuhi dulu laptop dan HP kita itu dengan program-program yang bisa membantu tugas-tugas kita. Nah, apalagi nanti barangkali rekan-rekan ada yang melanjutkan jenjang studi atau perkuliahan di Yaman, mungkin di Madinah, atau di universitas-universitas yang lain di Timur Tengah, di Arab, akan sangat membutuhkan program-program yang membantu seperti ini. Jadi barangkali sedikit pengalaman ini bisa memberikan pengetahuan. Tinggal actionnya kalau pada saatnya sudah membutuhkan. Baik. Itu kalau memang buku-buku yang kita butuhkan memang sudah ada di program ini. Karena seperti program yang lain, program Maktabah Syamillah itu harus diinstal satu persatu, diisi, diinput buku-bukunya, terutama yang buku-buku PDF. Buku PDF itu apa? Sudah besar. Buku PDF itu buku ya yang di-scan, di-copy, di-foto, mirip dengan apa yang tertera dicetak itu, tapi bentuknya elektronik ya, buku online elektronik. Umat Islam memanfaatkan salah satu ini juga diakui atau tidak, kita masih mengikut dari peradaban Barat ya. Bahkan buku online, buku PDF pun awalnya juga muncul dari karya mereka. Nah, ini salah satu kelemahan kita. Kita tunggu karya-karya dari para alumni pesantren ini untuk terus berkarya mengembangkan. Karena memang buku PDF itu juga karya bukan umat Islam. Kita hanya bisa istifadah, mengkonsumsi atau menggunakan. Nah, banyak buku-buku literatur Islam yang sudah di PDF-kan. Jadi kalau rekan-rekan tidak bisa menemukan dalam buku cetak, kita bisa memanfaatkan buku PDF. Salah satu kelebihan umat Islam, banyak buku-buku literatur karya-karya ulama kita yang sudah diwakafkan. Jadi tidak perlu lisensi atau copyright untuk mendownload buku-buku, terutama buku-buku yang tuas, yang sudah ditinggal wafat. Royaltinya juga sudah tidak diurus oleh keluarga karena memang sudah diwakafkan. Buku-buku ulama-ulama kita sudah diwakafkan. Mereka tidak menghiraukan yang mau memperjualbelikan atau membuat copyright dengan syarah, dengan terjemah yang lainnya. Bagi mereka, mereka berkarya untuk umat. Dan itulah salah satu bentuk perjuangan para ulama kita yang harus kita lestarikan. Meskipun kita juga harus terus berjuang dengan menghadapi tantangan-tantangan kekinian ya. Kita dihadapkan salah satu sisi dengan karya yang harus diakui hak ciptanya, di sisi lain kita juga harus mengikhlaskan karya-karya kita bisa dimanfaatkan banyak umat. Itu salah satu tantangan kita juga. Di Maktabah Syamillah ini, banyak kumpulan buku-buku PDF yang persis sama dengan buku cetak. Artinya halaman, kemudian keterangan-keterangan ini lengkap. Dari pengarangnya, kemudian siapa pentahqiq atau editornya, kemudian yang menerbitkan, persis sama dengan yang tercetak. Dan sebagian besar yang sudah masuk dalam Maktabah Syamillah sekali lagi sudah diwakafkan. Artinya siapapun yang ingin istifadah menggunakan diperbolehkan, diisikan, bahkan terutama dari Saudi Arabia mengajak untuk memanfaatkan program-program seperti ini seluas mungkin. Para dosen dipersilakan memperkenalkan kepada para mahasiswanya, kemudian para asatidz pesantren diajak untuk memperkenalkan santri-santrinya. Tujuannya demikian, untuk memperkenalkan bahwasanya karya-karya literatur para ulama kita itu sangat luar biasa luasnya, dan kita hanya butuh jeripaya, juhud untuk mengakses saja. Mau tidak kita memanfaatkan buku-buku yang sudah tersedia itu. Begitu juga saya kira dalam bahasa Inggris banyak buku-buku yang sudah di-PDF-kan. Baik, jadi nanti kita bisa
mengklik bagian pojok sini kalau versi yang sama kita download dalam kita, kemudian kita cari nama buku apa yang ingin kita butuhkan untuk proses pembelajaran. Misalkan kita butuh buku Durusul Balaghah untuk pembelajaran ilmu balaghah. Kita akan cari apakah sudah tersedia atau belum. Kalau tidak ada, berarti tidak tersedia di versi Maktabat Syamilah ini. Kemudian kita akan cari buku apa lagi yang ada. Minhaj Al-Wadih. Berarti di sini tidak ada. Ada sambil lagi. Untuk prakteknya lebih banyak lagi nanti insya Allah kita lanjutkan pada pelatihan berikutnya. Untuk yang Microsoft Point ini sangat penting untuk proses visualisasi, kemudian mempercepat atau menyederhanakan dan menarik peserta didik, pembelajar untuk mengikuti materi kita. Jadi misalkan salah satu manfaat PowerPoint ini, Microsoft PowerPoint ini, kita bisa mengemas materi yang menarik untuk dicermati. Kalau hanya sekedar misalkan kita mengacu pada buku, mungkin bukunya di situ monoton, putih semua. Nah, di situ nanti kita akan coba untuk dengan PowerPoint itu kita bisa memanfaatkan beberapa ya tool dan manfaat dari PowerPoint salah satunya mengemas materi itu dengan semenarik mungkin. Dan ini sangat penting bagi para pemateri atau para penceramah sehingga pembelajar atau penyimak atau pemerhati itu bisa fokus di depan, bisa berkomunikasi dengan pemateri, guru dengan murid, ya, murid dengan yang lainnya, untuk menarik fokus itu lebih baik. Nah, dengan Microsoft PowerPoint ini misalkan kita bisa diajak untuk proses mengenal hikmah atau peribahasa Arab, misalkan ma'asbahal laydata bil barihah, the story repeats itself. Hari ini tidak jauh berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kapan kita menggunakan peribahasa seperti ini? Nah, ketika apa yang kita alami saat ini ternyata tidak jauh berbeda dari yang kemarin-kemarin. Nah, peribahasa ini kalau hanya sekedar ditulis dengan tulisan sederhana bisa ditangkap, tetapi kita perlu mengemas dengan lebih baik lagi. Karena kadang orang belajar itu tidak hanya sekedar mendengar, dia butuh melihat, dari melihat itu dia tertarik, kemudian dia menirukan. Nah, proses menirukan itu seringkali kalau dalam pembelajaran bahasa Arab gurunya kurang begitu fasih atau kurang sempurna, maka dengan PowerPoint kita bisa menyempurnakan dengan video-video atau rekaman-rekaman berbahasa Arab. لا يحمل الحقد من تعب به الركب ولا ينال العلا من تضعف القلم إن الأكاعي وإن زالت ملابسها عند التقلب في أنيابها العقل. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا ولنا الشيب والهرم. Saya yakin santri-santri Baitul Salam ini jauh lebih keren daripada ini ya. Amin, amin, amin. Amin. اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسعى ونحن
نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابك إلا بالكفار والصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث رسول. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ketika kita membacakan ayat, kemudian hadis, peribahasa, salah satu perhatian penyimak atau pembelajar itu adalah ketika membacakan harokat yang tepat, itu sudah nilai plus. Dan itu sangat terbantu ketika kita menggunakan media-media rekaman baik audio maupun video. Jadi kalau misalkan kompetensi seorang guru terbatas, kita akan sangat terbantu dengan video atau audio. Nah, tugas seorang guru nanti adalah menyiapkan, memilih video-video yang tepat, ya, tepat untuk target capaian pembelajaran dan tentunya tepat sesuai dengan adab pembelajaran dalam tuntunan Islam. Mungkin video yang harus dipilih seperti apa, kemudian audio materinya seperti apa, dan itu banyak sekali dari rekaman-rekaman para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Jadi salah satu manfaat PowerPoint ini kenapa kami perkenalkan kepada rekan-rekan adalah mengemas materi-materi yang tadinya itu ini mohon maaf ilmu tingkat tinggi. Nah, tugas kami adalah mencari media, memanfaatkan media untuk mendekatkan ilmu itu kepada para peserta didik. Karena mohon maaf sekali nih para dewan asatidz, di antara santri-santri kita itu seringkali kemampuan mereka bahkan tidak hanya sekedar atau selevel dengan kita, ada yang sudah di atas dewan asatidz. Sehingga ketika kita menggunakan media seperti ini, kita akan sangat terbantu. Nah, begitu juga kepada para peserta didik kita, para santri kita, mereka untuk mengembangkan, mencari hal yang lebih dari sekedar target pembelajaran di kelas, mereka menemukan jalan yang pas, sehingga kemampuan mereka terus berkembang dengan media-media seperti ini. Tentunya dalam hal ini referensi atau buku ajar juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi meskipun media-media modern sebagainya itu sudah ada, tapi buku wajib harus ada. Tetap harus ada dan menjadi salah satu referensi pembelajaran yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dari media-media ini, kita dapatkan pada buku. Dan jauh dari media itu semuanya adalah sosok guru, sosok ustadz atau ustadzah atau dewan asatidz, yang mana sekali lagi salah satu prinsip pembelajaran tarbiyah kita, kenapa kita memilih pesantren, karena ada kedekatan antara santri dengan guru. Di situ ada metode talqin, di situ ada muqarabah atau pendekatan talaqi, pertemuan langsung antara santri dengan guru, yang itu tidak kita temukan di lembaga yang lain. Dan salah satu tugas ilmu balaghah, salah satu fungsi atau manfaatnya adalah menemukan cara yang tepat bagaimana seorang guru dan seorang santri memahami sebuah teks ilmu ataupun teks syariat sumber agama semaksimal mungkin sesuai dengan yang diinginkan atau yang dikehendaki tuntunan agama tersebut. Nah, mungkin pengenalan materi yang pada kesempatan sore ini dapat saya sampaikan sampai di sini dulu. Adapun materi ilmu balaghah yang akan kita pelajari dari ilmu ma'ani, ilmu gaya, dan ilmu badi. Di antara ilmu ma'ani yang akan kita pelajari, sebelumnya kita akan mengenal ilmu balaghah dari
prinsip 10 mengenal setiap ilmu dalam Islam, namanya Al-Mabadi Al-Ashraf. 10 prinsip mengenal ilmu Islam. Saya kira teman-teman sudah pernah dihafalkan ya? Nanti kita akan awali dengan 10 prinsip mengenal ilmu balaghah, terutama pengertiannya, manfaatnya, siapa perumusnya, buku apa yang menjadi rujukan, kemudian hubungan dengan ilmu yang lain seperti apa. Setelah itu kita akan masuk pada bahasan ilmu pertama dalam ilmu balaghah, disebut dengan ilmu ma'ani. Nah, kapan kita menggunakan kalimat cerita, kapan kita bertanya, kapan kita mengarahkan, memerintahkan, mengajak. Nah, kalau kita bertanya apakah harus dijawab atau harus langsung segera dilaksanakan tanpa menjawab, itu semua bagian dari ilmu balaghah. Kemudian kapan kita menggunakan bahasa-bahasa hakiki, ketika Pak Yai Mustafa mengatakan, misalkan si fulan si A itu matahari, apakah berarti matahari atau bulan atau yang lainnya? Saya melihat singa di podium, masa ada singa di podium? Tidak mungkin. Nah, itu bahasa-bahasa yang akan kita pelajari dalam ilmu balaghah, sampai kemudian bagaimana mengemas sebuah mengenal ya, dan hadis kok bahasanya begitu indah, didengar begitu nyaman, kemudian enak, ada apa dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu sehingga tidak bisa tertandingi. Ya, itu akan kita kenal. Sehingga salah satu fungsi dan manfaat ilmu balaghah ini adalah mengenal kemukjizatan bahasa Al-Quran dan juga retorika hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, materi-materi ini insya Allah coba kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, hidayah dan hidayahnya, membukakan hati kita untuk bersama-sama belajar. Tugas kami, sebagaimana tugas para asatidz, mohon maaf para santri, hanya sekedar menyampaikan. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa membukakan itu hati kita semuanya. Mengatakan dengan sakit Allah aturakan pada kesempatan sore ini, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan para dewan asatidz dan pengurus Pondok Pesantren Islam Daidus Salam, dan juga waktu, tenaga rekan-rekan para asatidz, para santri bisa bersama-sama dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.